Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ratu Arsya Bustami dengan NPM 2214071018. Di dalam video ini, saya akan mempresentasikan mengenai sistem pendinginan pada motor dan mobil untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian yang diampu oleh dosen Dr. Mareli Tarambanua, STP MSc. Berikut beberapa materi yang akan saya sampaikan dalam video ini, yaitu yang pertama adalah prinsip sistem pendinginan, kedua, jenis dan fungsi sistem pendingin, ketiga, komponen sistem pendingin, dan keempat, cara kerja komponen sistem pendingin. 1. Prinsip pada sistem pendingin. Sistem pendinginan adalah suatu rangkaian untuk mengatasi terjadinya overheating atau panas yang berlebihan pada mesin agar mesin bisa bekerja secara stabil. 2. Jenis dan fungsi sistem pendinginan. Jenis pendinginan. Mesin pembakaran dalam adalah suatu mesin panas yang selama beroperasi temperatur gas dalam ruang pembakaran bisa mencapai 2500 derajat Celcius. Di sekitar ruang pembakaran bahan logam akan mencapai suhu sekitar 600 derajat Celcius. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu sistem pendinginan mesin. Cara pendinginan mesin yang dikenal selama ini ada dua, yaitu pertama, secara langsung atau dengan sistem pendinginan udara. Yang kedua, secara tidak langsung atau kombinasi antara pendinginan air dan udara. Kedua cara ini dapat menyerap 33% panas mesin ke atmosfer udara luar melalui atau dengan gaya konveksi, yakni udara dihamburkan ke permukaan bahan logam yang panas. Bagaimanapun efisien mesin akan berkurang jika pemindahan panas semakin bertambah. Pada pendinginan udara atau pendinginan langsung, pendinginan digunakan jika panas dari mesin yang bekerja atau berputar dilewatkan pada sirip atau rusuk fins ke udara luar. Dasar penggunaan sistem pendingin ini tergantung pada pertama, perbedaan temperatur antara panas mesin dengan udara sekitar. Kedua, luas permukaan di mana panas dikeluarkan atau disemburkan. Ketiga, tingkat aliran udara ada permukaan yang dikenai. Nah, pada pendinginan air yang pendinginan tidak langsung, panas dilewatkan atau ditransfer ke air di sekitar ruang bakar dan silinder. Air yang panas kemudian beredar menuju radiator. Air diteruskan melalui pipa radiator. Panasnya ditransfer ke strip radiator di mana panas tersebut disemburkan ke udara. Kemudian air kembali ke mesin. Fungsi sistem pendingin, yaitu antara lain adalah mencegah terbakarnya lapisan pelumas pada dinding silinder. Kedua, meningkatkan efisiensi atau daya guna termis, mereduksi tegangan-tegangan termis pada bagian-bagian silinder, torak, cincin torak, dan katup-katup. Nah, terdapat beberapa fungsi yang lain, yaitu mencegah terjadinya overheating. Panas yang dihasilkan oleh pembakaran campuran bahan bakar dengan udara dapat mencapai temperatur sekitar 2500 derajat Celcius pada ruang bakar. Panas yang cukup tinggi ini dapat merusak logam atau bagian lain yang digunakan pada motor. Hal ini disebabkan karena logam dan minyak pelumas pada suhu yang tinggi akan merusak komponen-komponen pada mesin, dan apabila motor tidak dilengkapi dengan sistem pendinginan dapat merusak bagian-bagian dari motor tersebut. Fungsi yang kedua itu mempertahankan temperatur motor. Temperatur motor harus dipertahankan agar selalu pada temperatur kerja yang efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan menyerap panas yang dihasilkan oleh proses pembakaran yang berlebihan. Berputarnya kipas pendinginan ketika mesin dalam kondisi panas dan katup termostat yang membuka dalam kondisi mesin pada suhu kerja. 3. Komponen sistem pendingin. Komponen sistem pendingin pada pendinginan udara itu pada umumnya terdapat sirip atau rusuk pendingin. Ini biasanya dipasang atau dimasukkan pada kepala silinder serta badan silinder. Nah, yang kedua, pada gambaran kedua itu adalah kipas atau fan radial. Itu digerakkan oleh mesin pada poros atau sebuah sabuk V dan dipasang pada mesin dalam posisi dapat menyemprotkan udara luar. Dan bagian ketiga itu yang tidak saya sebutkan adalah pada umumnya ada selubung panas. Selubung panas itu terbuat dari lembaran baja atau plastik. Dan dia dipasang pada mesin di sedemikian rupa sehingga aliran udara dari kipas diarahkan langsung menuju bagian paling panas. Komponen-komponen pada sistem pendinginan air, yaitu terdapat radiator.
Radiator ini berfungsi sebagai alat untuk mendinginkan air pendingin yang menyerap panas dari mesin dengan cara membuang panas tersebut melalui sirip-sirip radiator. Air dari radiator tersebut dikirim ke bagian yang didinginkan melalui selang radiator, baik dari radiator ke blok silinder ataupun dari blok silinder ke radiator. Konstruksi radiator terdiri dari tangki atas. Tangki atas berfungsi untuk menampung air panas dari mesin. Tangki ini juga dilengkapi dengan lubang pengisian, pipa pembuangan, dan saluran masuk air dari mesin. Pipa pembuangan berhubungan dengan tangki reservoir untuk membuang kelebihan air sehingga tidak terdapat gelembung air dalam sistem. Dan yang kedua, itu ada inti radiator. Seperti di gambar itu, inti radiator berfungsi untuk membuang panas dari air ke udara agar temperatur menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Inti radiator terdiri dari pipa-pipa air untuk mengalirkan air dari tangki atas ke tangki bawah dan sirip-sirip pendingin untuk membuang panas air yang ada pada pipa. Yang ketiga itu ada tangki bawah. Tangki bawah berfungsi untuk menampung air yang telah didinginkan oleh inti radiator dan selanjutnya disalurkan ke mesin melalui kerja pompa. Selain itu, tangki bawah juga berhubungan dengan saluran pembuangan air pada saat dilakukan pengurusan air radiator. Komponen yang lain yaitu tutup radiator. Tutup radiator itu sendiri memiliki fungsi yaitu sebagai penutup radiator agar tidak terjadi kebocoran dan membuat sistem menjadi bertekanan sehingga dapat mencegah terjadinya penguapan air dalam sistem dan mempercepat pencapaian suhu kerja mesin. Kemudian untuk mengurangi tekanan apabila tekanan di dalam sistem berlebihan sehingga dapat mencegah kerusakan dari bagian sistem. Mengalirkan air dari radiator ke penampung atau reservoir dan memasukkan kembali pada saat tekanan dalam radiator turun. Kemudian pada komponen selanjutnya yaitu kipas radiator. Kipas ini berfungsi untuk menjaga air pendingin agar berada dalam suhu yang sesuai dengan suhu mesin saat bekerja. Kemudian komponen selanjutnya yaitu pompa air. Pompa air atau water pump berfungsi untuk mensirkulasikan air pendingin dari radiator ke silinder mesin. Pada gambar tersebut terdapat bagian-bagian pada pompa air, yaitu poros atau shaft merupakan komponen utama pada pompa di mana bagian depannya dihubungkan dengan puli untuk mendapatkan tenaga dari putaran poros and coil, sedangkan bagian belakang dihubungkan dengan impeller pompa. Kemudian bagian selanjutnya adalah impeller. Impeller berfungsi untuk membuat perbedaan tekanan pada saat pompa bekerja. Nah, hal ini bertujuan untuk menciptakan aliran yang sempurna tanpa adanya kavitasi. Bagian ketiga yaitu water pump seal. Water pump seal berfungsi untuk mencegah kebocoran air dari sistem pendinginan pada poros pompa. Komponen selanjutnya, tangki cadangan atau reservoir tank. Tangki cadangan dihubungkan ke radiator dengan selang overflow. Apabila temperatur dan tekanan air pendingin naik, menyebabkan cairan pendingin berekspansi. Saat tekanan dan volume melebihi kemampuan kerja tutup radiator, maka cairan pendingin yang berlebihan akan dikirim ke reservoir. Apabila temperatur turun, maka cairan pendingin yang ada di dalam tangki cadangan akan kembali ke radiator. Hal ini untuk mencegah terbuangnya cairan pendingin saat diperlukan agar jumlahnya tetap. Nah, pada gambar tersebut, di sebelah kiri itu adalah air pendingin keadaan dingin dan sebelah kanan adalah pada saat air pendingin keadaan panas. Nah, kemudian sumbat penutup. Selama penuangan pada blok mesin, silinder mesin dan kepala silinder perlu untuk memberikan lubang dalam dua bagian besar. Lubang terletak pada dinding terluar dari kantong air, oleh karena itu harus disumbat. Sumbat atau penutup lubang jaket air diletakkan dalam blok mesin dan kepala silinder. Penyumbat dipasang dengan erat dalam masing-masing lubang bersama dengan seal atau penguat yang cocok dan efektif yang membentuk sebuah parata air. Nah, ada beberapa jenis-jenis penyumbat lubang. Yaitu pertama, cangkir berbentuk langsing lebih besar dari lubang. Kedua, cakram atau disc bentuknya cembung langsing dan diameternya lebih kecil dari lubang. Dan ketiga, yang terakhir adalah uliran atau skrup jenis yang lain ditemukan dalam beberapa mesin diesel dan mesin alat berat diskrupkan dalam lubang. Nah, kemudian komponen selanjutnya adalah mantel pendingin. Mantel pendingin ini
mengelilingi silinder-silinder dan kepala silinder. Nah, fungsinya itu untuk mendinginkan bagian-bagian pendingin silinder dan ruang bakar secara efektif. Mantel pendingin pada kepala silinder dan blok silinder berhubungan langsung dengan tangki radiator bagian atas. Kemudian, tutup radiator. Semua kendaraan bermotor dipasang dengan menggunakan tutup radiator bertekanan, sehingga mengakibatkan beberapa hal. Pertama, radiator yang lebih kecil bisa digunakan. Kedua, pompa air lebih efisien. Ketiga, pemanasan di tempat dapat dikurangi. Keempat, kehilangan air melalui evaporasi dapat dikurangi. Kelima, gelombang air dapat ditekan. Tutup radiator adalah bagian dari katup tekanan dan berkedudukan lebih rendah dalam leher radiator adalah tempat katup. Ketika katup terkunci di leher, tekanan katup komplit. Masing-masing tutup mempunyai tingkat tekanan yang ditempelkan pada bagian atasnya. Masuk dalam katup tekanan adalah sebuah langkah kecil katup untuk mencegah terbentuknya tekanan rendah dalam sistem pendinginan air. Komponen yang lain yaitu termostat atau alat pengukur panas. Termostat mengizinkan mesin untuk memanaskan dengan cepat dan mengaturnya dalam temperatur yang sesuai. Hal ini dapat mencapai bentuk mesin yang lebih baik dan hidup mesin lebih lama. Termostat terletak dalam ruangan aliran keluar air mesin. Ketika katup ditutup, sirkulasi air melalui radiator dibatasi. Kepala katup dihubungkan ke elemen yang mudah panas di mana dipanasi oleh air. Apabila elemen panas, ia akan memuai dan membuka katup. Dan jika elemen menjadi dingin, ia akan mengkurut dan menutup katup. Selama katup menutup, sirkulasi air akan berjalan terus. Nah, ada dua jenis termostat, yaitu termostat bellows dan termostat wax. Berikut ini penjelasannya. Pertama adalah termostat bellows. Tipe ini digunakan dalam beberapa mesin pendinginan dengan udara untuk mengoperasikan katup aliran udara. Tipe ini digunakan pada awal adanya sistem pendinginan air, tetapi tidak digunakan pada sistem modern dengan pemberian tekanan. Kedua, termostat wax. Tipe ini digunakan dalam tekanan air pendinginan mesin. Kemungkinan ini adalah sebuah katup kupu-kupu. Umumnya diletakkan dalam ruangan kecil yang dibaut pada kepala silinder. Pengukur suhu ditempelkan pada termostat atau pada katup dibuka beberapa derajat lebih tinggi. Tingkat temperatur berjarak antara 76 derajat Celcius dan 94 derajat Celcius. Komponen selanjutnya yaitu selang karet dan penjepit atau klem selang. Selang karet membuat hubungan yang fleksibel antara mesin dan radiator atau komponen lainnya seperti pemanas dan AC. Penguat penjepit selang karet ini juga digunakan untuk hal-hal seperti membalut permukaan, menjaga tekanan dalam sistem dengan menahan kelenturannya, menjadi peredam suhu dalam sistem pendinginan, dan itu tuh ada beberapa macam selang juga. Yang pertama adalah selang radiator atas. Itu untuk menghubungkan bagian teratas dari radiator ke pengeluar atau outlet ruangan pengukur panas dan untuk menyalurkan air panas dari mesin ke radiator. Kemudian jenis selang yang lainnya adalah selang radiator bawah, menghubungkan bagian radiator terbawah ke saluran masuk pompa air dan menyalurkan air hangat dari radiator ke mesin. Terus selang bypass ketika dipasang, itu menghubungkan bagian lebih rendah pada ruang termostat ke sisi jalan masuk pompa air dan menyediakan sirkulasi ke pompa ketika termostat tertutup. Nah, jenis yang lainnya adalah selang pemanas. Itu digunakan untuk mengedarkan air ke pemanas kendaraan atau saluran masuk pompa. Kemudian satu selang menghubungkan bagian terendah ruang termostat atau kepala silinder dan melangsungkan air panas ke pemanasan. Selang yang lain menghubungkan ke sisi jalan masuk pada pompa air untuk menyalurkan air hangat kembali ke mesin. Kemudian selang penjepit. Itu digunakan untuk melindungi kerapatan selang untuk macam-macam hubungan pada ujung selang. Beberapa jenis selang penjepit yaitu Jabil, tipe sekrup, dan tipe kancing atau spring. Kemudian komponen selanjutnya adalah botol pelimpah. Botol pelimpah ini dipasang dalam unit mesin di dekat radiator. Dihubungkan ke radiator dan dialihkan oleh selang karet. Sering disebut dengan sistem pemulihan pendinginan. Botol atau tabung biasanya terbungkus plastik dan mempunyai tanda add full untuk mengatasi kelebihan atau melimpahnya zat pendingin dari radiator ketika sistem pendinginan mulai panas dilakukan. Seperti sistem pendinginan yaitu ditransfer kembali ke radiator melalui selang.
Kegunaan botol pelimpah ini adalah untuk memelihara zat pendingin dan membuatnya lebih mudah untuk memeriksa tingkat derajat panas. Nah, ini dia. Komponen selanjutnya adalah water temperature switch. Seperti gambar di samping. Nah, ini terpasang pada saluran inlet sebelum termostat. Fungsi dari komponen ini yaitu mengukur suhu temperatur mesin. Cara kerjanya yaitu apabila kunci kotak on mesin bekerja namun temperatur air masih di bawah 90 derajat Celcius, water temperature switch pada keadaan ini tahanan pada water temperature switch akan tinggi sehingga jarum pada termometer pada dashboard bergerak ke bawah. Nah, masuk pembahasan selanjutnya yaitu 4. Cara kerja komponen. Cara kerja yang pertama pada tutup radiator. Cara kerja tutup radiator terdiri dari atas dua tahap, yaitu dikontrol berdasarkan kenaikan tekanan dan dikontrol berdasarkan penurunan tekanan. Nah, pada bagian pengontrolan berdasarkan kenaikan tekanan, itu untuk mengontrol sebuah tekanan yang terjadi pada sistem pendinginan. Tutup radiator disambungkan dengan klep relief penekan dengan sebuah pegas yang dibebani. Cara kerja pada klep tersebut adalah: pertama, air memuai jika dipanaskan. Panas akibat pembakaran menyebabkan pengembangan. Dan kedua, pengembangan atau ekspansi ini mereduksi volume atau memperkecil volume dari udara atau tekanan air pada bagian atas radiator. Pada tekanan tertentu, katup akan terbuka karena tekanan pegas. Pada tekanan ideal, katup akan tertutup oleh pegas. Tekanan akan kembali pada nilai tertentu jika air telah panas. Nah, pada pengontrolan berdasarkan penurunan tekanan ini, jika mesin pada posisi off, air dalam sistem pendinginan akan menjadi dingin dan tekanan akan menurun. Jika tekanan pada udara luar menurun, sistem akan menutup. Jika tekanan menurun di bawah tekanan udara luar, suatu kevakuman akan terjadi pada sistem. Kevakuman tersebut akan menyebabkan dua hal. Pertama, lapisan pada radiator dan sambungannya akan bocor. Kedua, saluran dan komponen pada radiator akan sobek atau rusak. Untuk mencegah kevakuman dari reaksi yang terjadi, tekanan atmosfer harus diturunkan selama masuk ke sistem pendinginan. Hal ini akan membuat klep vakum dengan sebuah pegas terbebani yang dipasang pada tutup radiator. Sebagaimana tekanan pada sistem pendinginan drop atau turun di bawah tekanan udara luar, katup akan terbuka sehingga menekan pegas. Udara akan melimpah atau keluar ke dalam radiator air jika suatu botol pelimpah dipasang. Jika tekanan pada sistem pendinginan sama dengan tekanan atmosfer, pegas menutup katupnya. Kemudian cara kerja termostat. Termostat adalah katup pengontrol panas yang dipasang antara blok mesin serta radiator bagian atas. Termostat ini memiliki fungsi, yaitu sebagai membatasi sirkulasi air selama temperatur pengoperasian mesin tercapai, kemudian mengatur pertambahan sirkulasi air jika mesin beroperasi pada temperatur tersebut. Termostat wax akan menutup jika pada tabung metal di sekeliling selubung fleksibel dimasukkan piston tirus. Jika termostat wax telah panas, ia akan mengembang dan menekan selubung sehingga menjalankan piston tirus keluar dan selanjutnya akan membuka katupnya. Pegas akan kembali jika dikompresikan. Jika termostat wax dingin akan bergerak mundur dan menutup katup. Pegas pengembali akan menutup katup dan memegangnya. Kemudian, cara kerja pada pompa air. Sesuai dengan posisinya, kipas pompa secara langsung dengan air jika mesin berhenti. Jika mesin di starter, maka akan terjadi: pertama, kipas pompa berputar kira-kira sama dengan kecepatan mesin. Kipas pompa ini digerakkan dari poros engkol. Kedua, putaran tenaga kipas dari air mengalir ke pusatnya atau ke tengah. Tiga, tekanan air pada sisi luar pompa mengakibatkan tekanan rendah pada pusatnya. Keempat, tenaga air pada daerah tekanan rendah akan melewati saluran masuk. Hal ini akan mengakibatkan perbedaan tekanan pada saluran masuk pompa dan pusat dari kipas. Kelima, termostat akan membuka dan air akan bersirkulasi dari mesin ke radiator, dari radiator ke pompa melalui saluran masuk kipas, di mana tekanan tersebut akan ke mesin. 6. Seperti kecepatan mesin yang terdahulu, pompa memberikan tekanan yang menyebabkan air mengalir. Kemudian, cara kerja radiator. Aspek yang paling penting dari pengoperasian radiator adalah bahwa sebagaimana air didinginkan, alirannya lebih rapat dan turun dikarenakan gaya gravitasi.
Rangkaian ini mengakibatkan gerakan berputar sirkulasi yang disebut thermosifon action. Metode pendinginan ini tidak lama digunakan disebabkan radiator yang kecil. Oleh sebab itu, gaya konveksi atau rambatan pada sistem pendingin diharapkan dapat mengubah berat jenis air untuk membantu peredarannya. Cara kerjanya itu pertama, air hangat dari mesin ditekan ke bagian atas radiator oleh pompa air. Kedua, air berpindah ke bagian bawah melalui pipa atau core atau inti radiator sehingga terjadi perbedaan tekanan pada bagian atas dan bawah yang disebabkan oleh tekanan pompa air. Hal tersebut mengakibatkan perubahan berat jenis air. 3. Sebagaimana air yang melewati tube, panasnya akan diredam atau diserap melalui dinding pipa untuk pipa inti radiator dan rusak pendingin. 4. Pada waktu yang sama, udara ditekan melalui pipa dan rusuk oleh gerakan maju kendaraan dan kipas angin. 5. Pada saat udara didinginkan oleh dinding pipa dan rusuk pendingin, panas disemburkan atau dibuang ke udara luar. Keenam, air hangat tinggal di tangki bawah radiator dan masuk ke saluran pompa air. Oke, jadi sudah di penghujung slide. Untuk yang sudah menonton sampai akhir, terima kasih. Semoga materinya dapat berguna dan mohon maaf apabila tutur kata saya ini ada yang salah. Thanks for watching. Dah.